Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Hans. Pak Agus, saya ingin menanyakan kepada Bapak mengenai dividen yang dibebaskan pajak penghasilan. Infonya, apabila dividen yang mau dibebaskan pajak penghasilan harus diinvestasikan selama 3 tahun di Indonesia. Apabila saya menerima dividen di tahun 2022 sebesar 200 juta rupiah dari PTA, dari dividen 200 juta rupiah itu hanya sebesar 100 juta rupiah saya investasikan ke saham di sekuritas, sedangkan sisanya 100 juta tidak diinvestasikan atau dikonsumsi. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa mendapatkan insentif untuk dividen yang 100 juta tersebut? Dan untuk investasi di saham sekuritas, apakah termasuk yang mendapatkan insentif? Pak Hans, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Kita bisa melihat dulu di ketentuan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana salah satunya itu ada mengatur mengenai dividen, ya, yang mana dividen itu, yang mana apabila misalkan berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, atau dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu dikecualikan dari objek pajak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus menginvestasikan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Dan juga untuk pembagian dividen dari perseroan terbatas di dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu dilaksanakan berdasarkan rapat umum pemegang saham. Nah, jadi dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu harus semua diinvestasikan di wilayah NKRI dalam bentuk apa? Dalam bentuk instrumen keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila dividen yang diterima itu tidak semua diinvestasikan, maka selisih dari dividen yang diterima itu dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan itu dikenakan PPh dividen. Berapa tarif PPh dividen? Nah, tarif PPh dividen adalah 10%, yang mana bersifat final. Nah, jadi kalau kita lihat aturannya itu diatur di pasal 16 di Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021. Itu disebutkan bahwa dalam hal dividen diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari jumlah dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang diinvestasikan itu dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Selisih dari dividen yang diterima dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, itu dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi apabila di sini Pak Hans menerima dividen sebesar 200 juta. Nah, sementara dividen yang diinvestasikan itu hanya sebesar 100 juta ke wilayah NKRI. Tadi Pak Hans menanyakan menginvestasikan dalam bentuk instrumen sekuritas, ya. Jadi sisanya itu sebesar 100 juta itu dikonsumsi. Nah, jadi untuk sisa yang dikonsumsi ini itu dikenakan PPh dividen, ya, sebesar 10%, ya. Jadi 100 juta dikalikan 10%. Jadi PPh dividennya adalah 10 juta. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme pembayaran PPh-nya. Nah, jadi dalam hal ini wajib pajak yang menerima dividen itu wajib menyetorkan PPh dividennya itu sebesar 10 juta tadi, ya. Jadi 100 juta dikalikan 10%. Nah, itu harus disetorkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dan juga untuk saat dan jangka waktu investasi, ya, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri penerima dividen itu dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak diterimanya dividen. Jadi misalkan Pak Hans menerima dividennya di bulan Agustus tahun 2022. Nah, kapan paling lambat menginvestasikan? Nah, jadi paling lambat adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak diterima dividen. Artinya bulan Maret tahun 2023. Nah, itu harus diinvestasikan. Nah, investasinya itu harus dilakukan paling singkat 3 tahun. Ya, jadi terhitung sejak dividen itu diterima. Untuk investasi itu, ya, itu tidak bisa dialihkan. Nah, kecuali ke dalam bentuk investasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi memang pemerintah memberikan ruang sebesar-besarnya, ya, untuk bagi wajib pajak yang menerima dividen itu bisa memilih bentuk investasi yang ingin ditentukan oleh si wajib pajak itu, ya. Artinya memberikan ruang sebesar-besarnya, ya, berapa banyak sekali, ya, instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Misalkan bisa berbentuk surat berharga negara, ya, atau obligasi
pemerintah ya, atau misalkan dalam bentuk investasi infrastruktur atau investasi sektor real, atau juga bisa dalam penyertaan modal ya, yang mana penyertaan modal di perusahaan, dan juga bisa dalam bentuk investasi lain ya, misalkan dalam bentuk apa? Misalkan investasi dalam bentuk deposito, tabungan, saham, giro, instrumen reksadana, itu bisa. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini memberikan ruang sebesar-besarnya ya untuk agar wajib pajak yang menerima dividen itu agar menginvestasikan ya dananya itu ke wilayah NKRI seperti itu. Untuk dividen ya, setelah itu jadi kan tadi Pak Hans menanyakan ya, dividennya itu diinvestasikan dalam bentuk saham di sekuritas dalam wilayah NKRI. Jadi ini termasuk bentuk investasi yang ditetapkan. Nah, artinya tidak dikenakan pajak penghasilan. Nah, tetapi setelah melakukan investasi ya, terdapat hal lain nih yang harus diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Wajib pajak yang setelah melakukan investasi ya, setelah mendapatkan dividen, dia ingin bebas pajak, dia harus menginvestasikan, dan juga si wajib pajak itu harus menyampaikan laporan realisasi investasi. Bagaimana penyampaiannya? Nah, jadi penyampaiannya itu paling lambat disampaikan akhir bulan ketiga ya. Jadi paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan terima dividennya di tahun 2022, maka di tahun 31 Maret tahun 2023 harus menyampaikan laporan realisasi investasi. Nah, jadi penyampaian laporan itu juga harus dilakukan secara berkala ya. Jadi setiap tahun ya, sampai tahun ketiga sejak dividen itu diterima. Nah, dan juga selain melaporkan laporan realisasi investasi ya, untuk dividen yang diterima oleh Pak Hans itu juga harus dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh Bapak. Nah, ini jangan lupa. Jadi setelah menyampaikan laporan realisasi investasi, dan juga untuk dividen itu juga harus dilaporkan ya di SPT tahunan PPh. Ya, jadi karena Pak Hans di sini hanya menginvestasikan hanya 100 juta saja, artinya nilai 100 jutanya itu dilaporkan di lampiran penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di lampiran SPT tahunan PPh Bapak. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.